Nanti di sidang jangan jual drama. Aku malu punya istri miskin. Itulah hinaan terakhir suamiku. Dia pikir aku akan hancur menjadi gelandangan. Namun, kesombongannya berubah menjadi teror mematikan saat pintu ruang sidang terbuka dan ayahku, konglomerat pemilik seluruh aset yang ia banggakan, masuk, menatapnya tajam, lalu berkata, "Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 4:30 pagi. Suara mixer dan denting panci sudah terdengar riuh, memecah kesunyian di rumah mewah kawasan Jakarta Selatan itu. Ralin Shah, wanita cantik yang wajahnya terlihat lelah namun tetap memancarkan keanggunan alami, sedang sibuk menyiapkan sarapan. Bukan sembarang sarapan. Ini adalah ritual wajib. Nasi goreng kampung kesukaan suaminya, Rio Dewanto, dan bubur Manado pesanan khusus ibu mertuanya, Widiawati. Tangan Ralin lincah memotong daun bawang. Tidak ada asisten rumah tangga yang membantunya di dapur. Bukan karena Rio tidak mampu membayar, tapi karena Widiawati melarangnya. Istri yang baik itu melayani suami dan mertua dengan tangannya sendiri. Kalau semua dikerjakan pembantu, apa gunanya kamu di rumah ini? Kamu kan tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Begitu kalimat Widiawati 3 tahun lalu, saat hari pertama Ralin menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu. Pukul 6 pagi, semua hidangan sudah tersaji rapi di meja makan marmer yang dingin itu. Suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Widiawati muncul duluan, mengenakan daster sutra yang harganya mungkin setara biaya makan sebulan orang biasa. Dia duduk, menatap mangkuk bubur di depannya dengan tatapan meneliti, seolah sedang mencari kesalahan sekecil debu. "Ini kurang garam, Ralin," komentar Widiawati datar setelah suapan pertama. Dia meletakkan sendok dengan kasar hingga berdenting nyaring. "Sudah 3 tahun nikah, masak bubur saja rasanya tidak pernah konsisten. Kamu ini bisanya apa sih?" Ralin menunduk sedikit, menahan nafas. "Maaf, Ma. Ralin ambilkan kecap asin sedikit ya." "Nggak usah. Sudah hilang selera mama," tolak Widiawati ketus sambil menggeser mangkuk itu menjauh. Tak lama kemudian, Rio turun. Pria gagah dengan setelan jas mahal itu duduk tanpa menoleh pada istrinya. Ia langsung membuka tablet, mengecek harga saham dan berita bisnis. "Pagi, Mas." Kopinya, Ralin meletakkan cangkir kopi hitam di samping tangan Rio dengan hati-hati. Rio hanya bergumam, "HM." Matanya tak lepas dari layar. "Mas, hari ini kamu pulang jam berapa?" "Aku." "Jangan ajak ngobrol dulu bisa nggak?" potong Rio tajam, matanya menyalang ke arah Ralin. "Saya lagi baca laporan keuangan. Saham perusahaan lagi fluktuatif. Kamu mana ngerti urusan beginian? Diam saja dan siapkan tas kerja saya." Ralin terdiam. Kalimat, "kamu mana ngerti," itu bagai kaset rusak yang diputar setiap hari. Padahal, di dalam kepalanya, Ralin baru saja melirik sekilas grafik di tablet Rio dan tahu persis bahwa perusahaan suaminya sedang melakukan kesalahan fatal dalam strategi investasi jangka pendek. Ralin ingin memberitahu, tapi ia tahu tempatnya di rumah ini. Di sudut, diam, dan dianggap bodoh. Tiba-tiba, suara manja terdengar dari arah tangga. Nikita Willy, adik ipar Ralin, turun dengan wajah bantal namun sudah menenteng tas branded di bahunya. "Pagi Mas Rio sayang." "Pagi Mama cantik." Sapanya riang, lalu duduk dan langsung menyambar roti bakar. Matanya melirik Ralin sekilas, tatapan meremehkan yang sudah jadi sarapan Ralin sehari-hari. "Mbak Ralin, setrikaan baju kuliahku yang warna navy mana? Kok belum ada di kamar?" "Masih di ruang setrika, Nik. Mbak belum sempat karena tadi." "Ya ampun." Nikita memutar bola matanya dramatis. "Mbak Ralin tuh seharian ngapain aja sih di rumah? Masa nyetrika satu baju aja nggak sempat? Aku tuh buru-buru ada presentasi." "Biar nanti Mbak ambilkan sekarang." Ralin bergegas ke ruang belakang, meninggalkan meja makan di mana ia bahkan belum sempat meminum air putih seteguk pun. Dari kejauhan, ia mendengar Widiawati berbisik keras. "Lihat tuh istrimu, Rio. Lelet. Untung cuma di rumah. Kalau kerja di kantormu, pasti sudah bikin bangkrut."
Rio hanya mendengus, biarin aja, Ma. Namanya juga orang kampung yang kaget tinggal di kota. Nggak punya skill. Di ruang setrika yang panas, Ralin mencengkeram pinggiran meja. Matanya memanas. 3 tahun, batinnya. 3 tahun aku menahan diri sesuai janji papa. Tapi kesabaran ada batasnya. Malam harinya, suasana di ruang keluarga terasa lebih hidup, namun menyesakan bagi Ralin. Rio sedang duduk santai menonton TV, sementara Widiawati dan Nikita sedang sibuk melihat-lihat katalog perhiasan di iPad. Ralin datang membawa nampan berisi teh hangat dan camilan. Ia meletakkannya di meja, lalu berdiri canggung di samping sofa Rio. Ini adalah waktu yang paling ia benci setiap bulannya, meminta uang belanja. Mas. Panggil Ralin pelan. Rio tidak menoleh. Apa? Uang belanja bulan ini sudah habis. Gas habis, beras tinggal sedikit, dan deterjen juga perlu dibeli. Boleh aku minta tambahan? Suasana hening seketika. Widiawati menghentikan kegiatannya melihat berlian dan menatap Ralin tajam. Rio menghela nafas panjang, seolah permintaan Ralin adalah beban dunia terberat. Ia meletakkan remote TV dengan kasar. Habis lagi? Rio menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. Perasaan baru minggu lalu saya transfer 2 juta. Kamu apakan uang itu? Kamu makan uangnya? 2 juta itu untuk makan kita berempat, Mas. Termasuk listrik, air, dan internet rumah yang high speed buat Nikita main game dan streaming. Ralin mencoba menjelaskan dengan logis. Harga bahan pokok naik semua. Aku sudah coba hemat, belanja di pasar tradisional yang becek, bukan di supermarket. Alah, alasan, sambar Nikita. Bilang aja Mbak Ralin diam-diam jajani keluarganya di kampung kan? Atau beli skincare murah biar kelihatan glowing dikit? Demi Tuhan, Nik, Mbak nggak pernah kirim uang ke siapa-siapa. Sanggah Ralin tegas. Cukup, bentak Rio. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan dan melemparnya ke meja. Uang itu berserakan di dekat kaki Ralin. Nih, cukup-cukupin. Jangan manja. Kamu pikir cari uang itu gampang? Saya kerja keras banting tulang, kamu di rumah cuma tahu minta. Ralin menatap lembaran merah di lantai itu. Harga dirinya serasa diinjak. Ia, putri tunggal Roy Marten, yang memiliki akses ke trust fund senilai ratusan miliar rupiah yang kini tersimpan rapat di rekening rahasianya, diperlakukan seperti pengemis untuk uang 500 ribu perak. Ralin membungkuk, memungut uang itu satu persatu dengan tangan gemetar. Belum sempat Ralin berdiri tegak, Nikita tiba-tiba merengek pada Rio. Mas Rio, lat deh tas ini. Lucu banget kan? Lagi diskon loh, cuma 15 juta. Teman-teman kuliahku semua pakai yang model gini. Beliin dong, Mas. Please. Anggap aja hadiah aku mau ujian semester. Tanpa pikir panjang, Rio tersenyum lembut pada adiknya. Kontras sekali dengan wajah garang yang ia tunjukkan pada Ralin tadi. Boleh. Kirim linknya ke Mas, nanti Mas check out sekarang. Sekalian sama sepatu yang kemarin kamu mau. Makasih Mas Rio. Kamu emang kakak terbaik. Nikita memeluk leher Rio girang, sambil melirik Ralin dengan senyum kemenangan. Widiawati menimpali, nah, itu baru laki-laki sukses. Bisa nyenengin adik dan ibunya. Rio, Mama juga mau dong, cincin zamrud yang di toko langganan Mama. Kata pemilik tokonya sudah disisihkan buat Mama. Beres, Ma. Besok Rio transfer, jawab Rio enteng. Ralin berdiri mematung memegang uang 500 ribu yang lusuh di tangannya. 15 juta untuk tas, puluhan juta untuk cincin, keluar dalam hitungan detik. Tapi 500 ribu untuk makan mereka semua, harus didapat dengan cara mengemis dan dihina. Mas. Suara Ralin bergetar. Kamu bisa belikan Nikita tas 15 juta, tapi marah saat aku minta uang buat makan. Rio menoleh, tatapannya dingin menusuk. Nikita itu adik saya. Dia punya masa depan, dia harus tampil berkelas. Mama itu ibu saya, dia yang melahirkan saya. Kamu cuma istri yang datang tanpa bawa apa-apa. Tahu diri sedikit. Jangan bandingkan dirimu sama darah daging saya. Malam itu, Ralin tidak tidur di kamar.
Ia duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang kelabu. Tangannya meraba ponsel jadul yang ia gunakan sehari-hari, lalu mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang ia sembunyikan di balik pot bunga besar. Ada satu pesan masuk dari Papa. Isi pesan, sudah 3 tahun, nak, kontrak, cinta sejati, kamu hampir habis. Papa sudah tidak tahan melihat laporan orang suruhan Papa tentang suamimu. Pulanglah. Ralin mengetik balasan singkat. Sebentar lagi, Pak. Aku butuh satu bukti terakhir. Beberapa hari kemudian, ketegangan di rumah itu meningkat. Rio terlihat uring-uringan. Proyek besar yang ia banggakan, pembangunan sebuah resor di Bali, mengalami kendala perizinan yang parah. Jika proyek ini gagal, arus kas perusahaannya akan macet total. Malam itu, Rio membawa pulang 2 rekan kerjanya ke rumah untuk rapat darurat. Ralin diminta menyiapkan kopi dan camilan, lalu disuruh menyingkir ke dapur. Namun, posisi dapur yang terbuka membuat Ralin bisa mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Gila, Pak Handoko minta fee 30% di muka buat lancarin izin amdalnya. Kita nggak punya cash segitu, bos, keluh salah satu staf Rio. Kita pinjam bank lagi, usul staf yang lain. Nggak bisa, suara Rio terdengar frustrasi. Agunan kita sudah maksimal. Sialan, kalau izin ini nggak keluar minggu depan, investor utama bakal cabut. Ralin yang sedang mengelap piring terhenti. Ia tahu persis siapa Pak Handoko. Dia adalah mantan anak buah ayahnya dulu. Pak Handoko bukan tipe orang yang bisa disogok dengan uang. Dia tipe birokrat yang mementingkan dampak lingkungan dan CSR, Corporate Social Responsibility. Pendekatan Rio yang transaksional justru akan membuat Pak Handoko marah. Tanpa sadar, Ralin berjalan mendekati ruang tamu membawa nampan tambahan. Maaf, Mas, sela Ralin pelan. Rio melotot. Ngapain kamu di sini? Kan saya suruh di dapur. Aku cuma dengar sekilas, kata Ralin memberanikan diri. Soal Pak Handoko setahuku, beliau itu ketua Yayasan Pelestarian Penyu. Kalau Mas Rio ubah proposalnya, fokuskan 20% lahan resor untuk konservasi penyu dan ajak yayasan beliau kerjasama resmi, izinnya pasti keluar tanpa harus bayar suap. Beliau anti suap, Mas. Kalau Mas tawarkan uang, dia malah akan blacklist perusahaan Mas. Ruangan itu hening. 2 staf Rio saling berpandangan, tampak berpikir bahwa ide itu masuk akal. Tapi Rio tertawa. Tawa yang merendahkan. Dengar itu? Rio menunjuk Ralin sambil tertawa pada stafnya. Istri saya yang lulusan entah kampus mana, yang kerjanya cuma ngiris bawang, sekarang mau ngajarin kita cara berbisnis dan lobi pejabat. Wajah Ralin memerah. Aku cuma kasih saran. Mas, itu logis. Logis dari mana? Bentak Rio, tawanya hilang berubah jadi amarah. Kamu pikir dunia bisnis itu kayak drama TV? Pak Handoko itu butuh duit. Semua orang butuh duit. Jangan sok pintar. Kamu itu cuma bikin malu saya kalau ngomong. Masuk kamar. Sekarang. Ralin meletakkan nampan dengan tangan gemetar dan berbalik pergi. Maaf ya, terdengar suara Rio lagi. Perempuan kalau kebanyakan nonton sinetron ya begitu, jadi halu. Kita lanjut. Siapkan amplop buat Pak Handoko besok. Kita nekat aja. Di balik pintu kamar, Ralin tersenyum miris. Bodoh, batinnya. Kamu baru saja menggali kuburan bisnismu sendiri, Rio. Dan benar saja, keesokan harinya Ralin mendengar kabar lewat telepon genggam rahasianya bahwa Rio diusir mentah-mentah dari kantor Pak Handoko, dan proyek resor itu dibekukan tanpa batas waktu. Kegagalan proyek resor membuat Rio semakin beringas di rumah. Tapi anehnya, seminggu terakhir, Rio sering pulang larut malam dengan suasana hati yang terlalu gembira. Bau alkohol dan parfum wanita yang asing sering tercium samar di kemejanya. Ralin bukan wanita naif. Ia tahu tanda-tandanya. Malam minggu, Rio pulang jam 2 pagi. Ralin masih terjaga di sofa ruang tengah, menunggu dengan lampu remang-remang. Belum tidur? Tanya Rio kaget saat melihat bayangan istrinya. Ia sedikit sempoyongan. Kamu dari mana, Mas? Meeting. Biasa, lobi klien baru, jawab Rio sambil melonggarkan dasinya. Saat ia mendekat, bau parfum floral yang sangat menyengat,
bukan parfum maskulin Rio, menguar kuat. Parfum mahal. Jauh lebih mahal dari yang pernah Rio belikan untuk Ralin. Ralin berdiri, mendekati suaminya. Tangannya terulur menyentuh kerah kemeja putih Rio. Di sana, tercetak jelas noda merah. Lipstik. Klien kamu pakai lipstik warna merah menyala dan mencium kerah kemejamu saat meeting? Tanya Ralin dingin. Rio menepis tangan Ralin kasar. Wajahnya yang tadi kaget kini berubah menjadi defensif dan menantang. Kalau iya, kenapa? Tantang Rio. Dunia Ralin seakan berhenti berputar. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada kata maaf. Namanya Wulan, lanjut Rio tanpa rasa bersalah. Dia anak pemilik bank swasta. Dia bisa bantu suntik dana buat perusahaanku yang lagi seret gara-gara ide bodoh kamu waktu itu. Dia cantik, pintar, berkelas, dan nyambung kalau diajak ngomong bisnis. Nggak kayak kamu, yang diajak ngomongin saham malah bengong. Air mata Ralin yang sudah ia tahan selama 3 tahun akhirnya menetes satu. Hanya satu. Rasa sakit itu bukan karena cemburu, tapi karena penghinaan terhadap kesetiaannya. Jadi kamu menjual dirimu demi modal usaha? Tanya Ralin tajam. Jaga mulutmu. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi kiri Ralin. Panas dan perih. Rio terengah-engah, tangannya masih melayang di udara. Saya melakukan ini demi keluarga. Demi mempertahankan gaya hidup Mama dan Nikita. Kamu harusnya bersyukur saya masih mau pulang ke rumah ini. Wulan menawarkan segalanya yang gak bisa kamu kasih. Koneksi, uang, kekuasaan. Ralin memegangi pipinya yang memerah. Dia tidak menangis histeris. Dia menatap Rio lurus-lurus, tatapan yang membuat Rio sejenak merasa kerdil meski ia tak tahu kenapa. Kamu benar, Mas, bisik Ralin pelan. Aku memang tidak bisa memberikan apa yang Wulan berikan. Tapi ingat satu hal, kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya sudah kamu buang malam ini. Pergi tidur sana, muak saya lihat muka melas kamu. Rio melengos pergi menaiki tangga. Malam itu, Ralin tidak tidur. Ia mengemasi koper kecil. Bukan untuk pergi saat itu juga, tapi untuk bersiap. Ia mengambil ponsel rahasianya dan menelepon satu nomor. Halo, Nicholas? Suara berat dan tenang menjawab di ujung sana. Ralin? Jam 3 pagi? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Siapkan berkasnya, Nick. Aku mau cerai. Dan aku mau menghancurkan dia sampai ke akar-akarnya sebelum aku pergi. Seminggu setelah insiden penamparan itu, suasana rumah seperti neraka yang dingin. Rio jarang pulang. Widiawati dan Nikita semakin menjadi-jadi dalam menyindir Ralin, seolah mereka tahu Rio sudah punya cadangan yang lebih kaya. Puncaknya terjadi di Minggu pagi. Seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Kali ini, Rio tidak makan. Dia meletakkan sebuah map coklat di depan Ralin. Tanda tangani, perintah Rio datar. Ralin membuka map itu. Surat gugatan cerai. Aku sudah urus semuanya lewat pengacaraku. Kamu nggak perlu sewa pengacara, buang-buang duit. Kamu juga nggak punya duit, kan? Rio mencibir. Aku berbaik hati kasih kamu uang kerohiman 10 juta. Cukup buat kamu sewa kos-kosan setahun di pinggiran Jakarta. Widiawati tersenyum puas sambil mengoles selai di rotinya. Akhirnya, Rio. Mama sudah bilang dari dulu, dia itu pembawa sial. Sejak nikah sama dia, rezekimu seret. Nanti kalau sama Nak Wulan, pasti lancar jaya. Wulan itu kaningrat, kaya, sopan lagi. Nikita menimpali sambil main HP. Iya, Mbak Ralin mending sadar diri deh. Lagian malu kali Mas Rio bawa Mbak ke pesta bisnis. Bajunya itu-itu aja, nggak up to date. Ralin menatap surat itu. Ia mengambil pulpen yang disodorkan Rio. Tidak ada tangan yang gemetar kali ini. Aku akan tanda tangan, kata Ralin tenang, mengangkat wajahnya menatap Rio, Widiawati, dan Nikita bergantian. Tapi aku tidak butuh uang 10 juta itu. Dan aku akan tetap pakai pengacaraku sendiri. Rio tertawa keras, tawa yang menggema di ruang makan mewah itu. Pengacara? Pakai apa bayarnya? Pakai daun? Atau minta bantuan bapakmu di kampung yang sakit-sakitan itu? Rio memajukan wajahnya, menatap Ralin dengan tatapan penuh penghinaan,
mengucapkan kalimat yang akan menjadi penyesalan terbesarnya seumur hidup. Dengar ya, Ralin. Nanti di sidang cerai jangan nangis dan jual drama. Aku malu punya istri cengeng, kampungan, dan miskin. Datang, tanda tangan, lalu pergi dari hidup saya. Saya mau istri yang selevel, bukan benalu. Ralin selesai membubuhkan tanda tangannya. Ia menutup map itu perlahan, lalu berdiri. Postur tubuhnya tegak, dagunya terangkat. Aura penindasan yang selama ini menyelimutinya seakan luntur seketika, digantikan oleh aura dingin yang asing bagi keluarga Rio. Baik, Mas Rio, suara Ralin terdengar jernih dan berwibawa, berbeda dari nada suaranya yang biasanya submisif. Aku pastikan, tidak akan ada air mata dariku di sidang nanti. Simpan tisu itu untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Kalian yang akan membutuhkannya. Ralin berbalik badan dan berjalan menuju kamarnya untuk mengambil koper yang sudah disiapkan, meninggalkan Rio yang tertegun sejenak karena perubahan nada bicara istrinya, sebelum akhirnya pria itu mendengus meremehkan. Paling cuma gertakan sambal. Dasar miskin, gumam Widiawati sambil menyeruput tehnya. Mereka tidak tahu, di luar pagar rumah, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu. Di dalamnya, Nicholas Saputra sedang memeriksa berkas aset Rio yang siap untuk dibekukan. Permainan baru saja dimulai. Suara roda koper beradu dengan lantai keramik, menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang tamu siang itu. Ralin turun dari tangga dengan satu koper kabin kecil berwarna hitam. Wajahnya polos tanpa make-up, rambutnya diikat satu ke belakang dengan rapi. Sederhana, namun entah mengapa, ada ketenangan yang membuat Widiawati merasa terganggu saat melihatnya. Widiawati dan Nikita Willy sudah menunggu di ruang tengah, duduk bersedekap seperti sipir penjara yang mengawasi narapidana bebas. Cuma itu? Tanya Widiawati curiga, matanya memicing menatap koper kecil Ralin. Jangan coba-coba bawa barang berharga milik anakku ya. Berlian, jam tangan, atau baju-baju mahal yang Rio belikan. Ralin berhenti melangkah. Ia menatap mantan mertuanya itu dengan tatapan datar. Mama tenang saja. Semua barang yang Rio beli, yang sebenarnya tidak seberapa itu, sudah aku tinggalkan di lemari. Ini cuma baju-baju lamaku sebelum menikah. Buka, perintah Nikita tiba-tiba. Ia bangkit dari sofa sambil mengunyah permen karet. Kita harus periksa. Siapa tahu Mbak Ralin nyelipin uang tunai atau perhiasan mama di dalam lipatan baju. Orang miskin kan biasanya nekat kalau lagi kepepet. Ralin menghela nafas panjang. Sabar, Ralin. Ini terakhir kalinya. Tanpa membantah, Ralin merebahkan kopernya di lantai dan membuka resletingnya. Isinya hanya beberapa potong kaos, celana jeans, satu setel pakaian tidur, dan buku-buku novel. Tidak ada kotak perhiasan. Tidak ada tumpukan uang. Nikita mengaduk-aduk isi koper itu dengan kakinya, sangat tidak sopan. Ia menendang tumpukan baju itu untuk memastikan tidak ada yang tersembunyi di bawahnya. Ceka, beneran baju gembel semua, cibir Nikita. Ya udah, pergi sana, bau apek. Ralin menutup kembali kopernya, menegakkan tubuh, dan memandang kedua wanita di hadapannya untuk terakhir kali. Tidak ada rasa benci di matanya, hanya rasa kasihan. Kasihan karena mereka tidak tahu badai apa yang akan menghantam mereka sebentar lagi. Jaga kesehatan ya, Ma, Nick, ucap Ralin pelan. Kalian akan butuh banyak tenaga untuk menghadapi hari-hari ke depan. Nggak usah sok perhatian. Pergi, usir Widiawati. Ralin menyeret kopernya keluar pintu utama. Matahari Jakarta siang itu terasa terik. Namun bagi Ralin, udara di luar rumah ini terasa sejuk dan bebas. Ia berjalan menuju gerbang pagar yang tinggi. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap jenis Rolls-Royce Phantom terparkir dengan mesin menyala. Kaca jendelanya gelap gulita, membuat orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Saat Ralin melangkah keluar gerbang, pintu penumpang belakang mobil itu terbuka otomatis. Seorang pria dengan setelan jas navy yang pas badan keluar. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam namun meneduhkan. Nicholas Saputra. Nicholas tidak banyak bicara. Ia langsung mengambil alih koper dari tangan Ralin. Mobil Rio atau satpam komplek lihat, bisik Ralin sambil melirik pos satpam yang kosong. Aman. Saya parkir di titik buta CCTV komplek.
jawab Nicholas tenang. Suaranya berat, suara yang sudah 3 tahun ini dirindukan Ralin. Selamat datang kembali, putri mahkota. Ralin tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya dalam waktu yang sangat lama. Ia masuk ke dalam mobil yang interiornya wangi kulit mewah dan pendingin udara yang sejuk. Kontras sekali dengan panasnya dapur Widiawati yang selama ini menjadi kantornya. Di dalam mobil, Nicholas menyerahkan sebotol air mineral premium dan sebuah tablet. Ayahmu sudah menunggu di lain satu. Kita langsung ke penthouse atau mau mampir ke butik dulu? Tanya Nicholas sambil memberi isyarat pada supir pribadi untuk jalan. Penthouse? Nick. Aku mau mandi. Aku mau melunturkan bau rumah itu dari kulitku. Mobil mewah itu meluncur halus meninggalkan kawasan perumahan elit palsu tempat Rio tinggal, menuju pusat kota Jakarta yang sesungguhnya. Sementara itu, di rumah Rio, suasana justru penuh gelak tawa. Rio baru saja pulang kantor lebih awal untuk merayakan kepergian Ralin. Akhirnya pergi juga benalu itu, seru Rio sambil melonggarkan dasinya. Ia menuangkan whisky ke dalam gelas. Dia pergi naik apa? MA? Ojek online? Widiawati tertawa sambil memotong buah. Jalan kaki sampai depan komplek kayaknya. Kasihan sih kalau dipikir-pikir, bawa koper gret-gret di aspal panas. Paling dia naik angkot ke terminal. Pulang kampung ke rumah bapaknya yang gubuk itu. Aku penasaran dia bakal tinggal di mana. Celetuk Nikita yang masih sibuk dengan HP-nya. Apa kita perlu buntutin? Takutnya dia malah ngemis di lampu merah, terus bawa-bawa nama Mas Rio. Kan malu. Ngapain diurusin? Rio mengibaskan tangan. Dia itu nggak punya koneksi di Jakarta. Paling numpang di kosan temannya yang sama-sama miskin. Atau mentok-mentok jadi pelayan toko. Biarin aja dia ngerasain kerasnya hidup tanpa suaminya yang sukses ini. Mereka tertawa, membangun narasi sendiri tentang penderitaan Ralin. Padahal, kenyataannya sangat jauh berbeda. Di lantai 55 sebuah gedung apartemen paling eksklusif di kawasan SCBD, lift pribadi terbuka langsung menuju sebuah penthouse seluas 500 meter persegi. Lantainya terbuat dari marmer Italia, dinding kaca setinggi 5 meter menampilkan panorama langit Jakarta yang megah. Ralin melangkah masuk, melepas sepatu kets bututnya, dan kakinya langsung disambut karpet Persia yang lembut. Beberapa pelayan berseragam rapi sudah berbaris menunduk hormat. Selamat datang kembali, Nona Ralin, sapa kepala pelayan, seorang wanita parubaya bernama Bu Darmi. Kamar mandi sudah disiapkan dengan air hangat dan aromaterapi lavender kesukaan Nona. Makan siang steak wagyu sedang dipersiapkan chef. Terima kasih, Bu Darmi. Saya rindu rumah ini. Ralin menghela nafas lega. Ia berjalan menuju sofa besar berwarna krem dan menghempaskan tubuhnya. Nicholas duduk di sofa tunggal di seberangnya, meletakkan tablet di meja. Ralin, Pak Roy ingin bicara. Ralin mengangguk. Nicholas menyambungkan panggilan video ke layar TV besar di ruangan itu. Wajah Roy Marten, sang taipan properti dan pertambangan, muncul di layar. Meski usianya sudah senja, karismanya tak terbantahkan. Matanya berkaca-kaca melihat putrinya. Ralin. Suara Roy terdengar bergetar. Maafkan Papa. Harusnya Papa jemput kamu paksa setahun yang lalu. Papa tidak tega melihat laporan detektif tentang bagaimana mereka memperlakukanmu. Gak apa-apa, Pak. Ralin tersenyum tegar. Ini keputusanku. Aku yang keras kepala ingin membuktikan kalau Rio bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku. Ternyata Papa benar. Cinta tanpa kesetaraan mental itu omong kosong. Apa kamu sakit hati, Nak? Ralin terdiam sejenak. Sakit, Pak. Tapi rasa sakitnya sudah lewat. Sekarang yang ada cuma rasa malu. Malu karena aku membiarkan diriku direndahkan oleh orang-orang yang bahkan tidak selevel dengan supir Papa. Roy Marten mengangguk tegas, rahangnya mengeras. Bagus. Ubah rasa malu itu jadi kekuatan. Papa sudah serahkan kuasa penuh pada Nicholas untuk mengurus pembersihan. Kamu tinggal fokus pulihkan dirimu. Ingat, kamu Ralin sah. Jangan pernah menunduk lagi kecuali untuk menolong orang jatuh. Siap, Pak. Satu lagi, tambah Roy, senyum licik tipis terukir di bibirnya. Besok lusa,
Papa akan mengakuisisi bank tempat Rio mengajukan pinjaman terbesarnya. Papa ingin lihat wajahnya saat tahu siapa pemilik baru utang-utangnya. Sambungan terputus. Ralin menatap Nicholas. Jadi, Nick, seberapa parah kondisi keuangan Rio sebenarnya? Tanya Ralin, mode bisnisnya mulai menyala. Nicholas membuka data di tabletnya. Sangat buruk. Gaya hidup keluarganya memakan 60% cash flow perusahaan. Proyek resor Bali macet total. Dia gali lubang tutup lubang dengan pinjaman berbunga tinggi. Dan yang paling fatal, dia menggunakan sertifikat rumah ibunya dan aset perusahaan sebagai jaminan utang pribadi untuk membelikan Wulan apartemen baru. Ralin tertawa kecil, tawa yang dingin. Bodoh. Dia mempertaruhkan atap kepala ibunya demi selingkuhan? Ya. Dan surat utang itu, sekarang sudah dibeli oleh perusahaan cangkang milikmu, Ralin. Secara teknis, kamu adalah kreditur terbesar suamimu sendiri. Malam harinya, rumah Rio terang benderang. Musik diputar cukup kencang. Rio mengundang Wulan Guritno untuk makan malam di rumah, memperkenalkannya secara resmi pada ibu dan adiknya. Wulan datang membawa aura glamor. Ia mengenakan gaun merah ketat, tas Hermes di tangan, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak percaya diri di lantai keramik. Selamat malam, Tante Widiawati, Nikita, sapa Wulan dengan senyum manis yang dibuat-buat. Ia menyerahkan bingkisan. Ini ada sedikit oleh-oleh skincare dari Paris. Kebetulan minggu lalu aku baru pulang dari sana. Mata Nikita langsung berbinar. Ya ampun, ini kan merek yang dipakai artis Korea. Makasih Kak Wulan. Kakak emang beda banget sama yang Onoh. Hus, jangan sebut nama pembawa sial itu lagi. Potong Widiawati sambil memeluk Wulan cipika-cipiki. Aduh, calon mantu mama wangi banget. Masuk, nak. Mama sudah masak spesial. Maksudnya mama sudah suruh restoran paling mahal antar makanan ke sini. Mereka duduk makan malam dengan hidangan mewah. Rio tampak sangat bangga. Ia merasa inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Didampingi wanita cantik yang selevel, dipuji ibu dan adiknya, tanpa ada istri yang merecokinya soal hemat listrik atau harga cabai. Jadi, Mas Rio, Wulan memulai pembicaraan sambil memotong daging steaknya anggun. Gimana soal suntikan dana buat proyek resor itu? Papa aku setuju bantu, tapi dia minta jaminan aset pribadi kamu. Katanya biar profesional aja. Rio, yang sedang dimabuk asmara dan pujian, langsung mengangguk mantap. Tenang aja, sayang. Asetku banyak. Rumah ini, kantor, gudang semua aman. Bilang sama papamu, minggu depan kita tanda tangan kontrak. Baguslah. Wulan tersenyum, tapi matanya tidak tersenyum. Matanya menyapu seisi rumah, menaksir harga furnitur dan lukisan. Oh ya, Tante. Itu lukisan di dinding kayaknya kuno banget. Nanti kalau aku jadi tinggal di sini, boleh aku ganti dekorasinya? Aku lebih suka gaya minimalis modern. Boleh. Boleh banget. Widiawati menyahut antusias. Tante juga bosen lihat barang-barang ini. Dulu Ralin yang pilih, seleranya kampungan emang. Buang aja semua, Wulan. Atur sesuka kamu. Ini kan bakal jadi rumah kamu juga. Di sudut ruangan, bingkai foto pernikahan Rio dan Ralin sudah diturunkan dan diletakkan terbalik di lantai, menunggu diangkut tukang sampah. Mereka tertawa-tawa, membahas rencana liburan ke Eropa bulan depan. Rio berjanji akan membiayai semuanya. Ia lupa, atau memilih lupa, bahwa kartu kreditnya sudah hampir over limit dan tagihan vendor proyek belum dibayar 2 bulan. Di benak Rio, perceraian dengan Ralin adalah kunci pembuka pintu rezeki. Ia merasa bebas. Ia merasa kaya. Ia tidak sadar bahwa wanita di sampingnya, Wulan, sebenarnya bukan anak pemilik bank seperti yang ia kira. Wulan hanyalah sosialita maklar yang hidup dari komisi mempertemukan pengusaha bodoh, seperti Rio dengan rentenir kelas kakap. Dan Papa, yang dimaksud Wulan adalah bos lintah darat. Rio sedang berdansa di bibir jurang, dan keluarganya bertepuk tangan mengiringinya. Kembali ke penthouse. Ralin sudah selesai mandi dan mengenakan piyama sutra. Ia duduk di ruang kerja pribadinya yang menghadap kelap-kelip lampu kota. Di depannya, Nicholas sedang menggelar peta strategi hukum di atas meja kaca.
Rio sudah menyewa pengacara, lapor Nicholas. Namanya Hotman bukan yang terkenal itu. Tapi Hotman KW, pengacara sensasional yang lebih sering muncul di TikTok daripada menang di pengadilan. Gayanya flamboyan, suka menyerang karakter lawan. Apa strateginya? Tanya Ralin sambil menyesap teh chamomile. Dia akan menyerangmu dengan tuduhan istri durhaka, nusyus, dan tidak melayani suami. Tujuannya supaya Rio tidak perlu membagi harta Gonogini. Mereka akan mengklaim bahwa semua aset adalah hasil keringat Rio sendiri, dan kamu tidak berkontribusi apa-apa. Ralin tersenyum miring. Klasik. Strategi kita? Nicholas menatap Ralin tajam. Kita punya dua opsi. Opsi A. Tunjukkan semua bukti transferan dana dari rekeningmu ke perusahaan Rio selama 3 tahun ini, yang jumlahnya miliaran. Ini akan memenangkanmu secara hukum perdata. Terlalu mudah, potong Ralin. Aku mau opsi B. Nicholas tersenyum, seolah sudah menduga. Opsi B, kita biarkan mereka merasa di atas angin di awal sidang. Biarkan mereka menghina, memfitnah, dan mengeluarkan semua kesombongannya di depan hakim. Kita rekam semuanya. Lalu, saat pembuktian aset, kita buka kartu as bahwa kamu adalah pemilik holding company yang memegang hak gadai atas semua aset Rio. Bukan cuma itu, Nick, Ralin menambahkan. Aku mau kamu tuntut audit forensik keuangan rumah tangga. Aku punya catatan lengkap setiap rupiah yang dia kasih ke aku, dan setiap rupiah yang dia habiskan buat selingkuhannya. Aku mau hakim melihat bahwa dia menelantarkan istri demi wanita lain menggunakan uang perusahaan. Kejam, komentar Nicholas, tapi nada suaranya penuh kekaguman. Dia yang minta, Nick. Dia bilang dia mau istri yang bisa bisnis. Aku akan tunjukkan bagaimana pebisnis sejati menghancurkan kompetitor yang curang. Nicholas menutup berkasnya. Baik. Sidang pertama minggu depan. Agendanya mediasi. Tapi aku yakin mediasi akan gagal. Pasti gagal. Rio terlalu sombong untuk minta maaf. Satu hal lagi, Ralin. Nicholas menatap Ralin lebih lembut kali ini, melepaskan topeng pengacaranya. Kamu siap mental? Melihat dia lagi? Mendengar hinaannya lagi? Ralin menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Bayangan wanita lemah yang dulu menangis karena bawang merah sudah hilang. Aku siap, Nick. Dulu aku diam karena aku mencintainya. Sekarang, dia cuma orang asing yang kebetulan berutang banyak padaku. Hari-hari menuju sidang pertama berjalan lambat bagi Rio, tapi sangat cepat bagi Ralin. Rio sibuk membriefing saksi palsu, supir dan satpam rumah, untuk menjelek-jelekan Ralin. Sementara Ralin sibuk di spa, salon, dan butik desainer, mempersiapkan baju perangnya. Malam sebelum sidang, Ralin sedang duduk santai di perpustakaan pribadinya, membaca berkas gugatan balik yang disusun Nicholas. Tiba-tiba ponsel lamanya, yang sengaja ia aktifkan malam ini, bergetar. Sebuah pesan suara masuk dari Rio. Ralin menekan tombol play. Suara Rio terdengar angkuh, mungkin sedang mabuk atau dikompori oleh keluarganya. Ralin. Besok jangan lupa datang tepat waktu. Jangan bikin malu saya di pengadilan. Pengacara saya bilang kamu mungkin bakal main drama nangis-nangis biar dapat simpati hakim. Dengar ya. Suara Rio berhenti sejenak, terdengar suara tawa Nikita dan Widiawati di latar belakang. Nanti di sidang cerai jangan nangis dan jual drama. Aku malu punya istri cengeng, kampungan, dan miskin. Datang, tanda tangan, lalu pergi. Jangan harap dapat sepeser pun dari harta saya. Sadar dirilah, kamu itu nggak ada harganya dibanding Wulan. Bye. Pesan berakhir. Ralin tidak membanting ponselnya. Ia tidak menangis. Ia justru memutar ulang pesan itu sekali lagi. Aku malu punya istri cengeng, kampungan, dan miskin. Ralin merekam pesan suara itu ke dalam sebuah flash disk kecil. Ia menyerahkannya pada Nicholas yang berdiri di ambang pintu. Nick, pastikan pesan suara ini diputar di ruang sidang besok sebagai bukti kekerasan verbal dan psikologis. Nicholas menerima flash disk itu. Dengan senang hati. Ralin bangkit dari kursinya, berjalan menuju walk-in kloset raksasa miliknya. Di tengah ruangan,
Tergantung sebuah dress selutut berwarna navy blue rancangan desainer ternama, dipadukan dengan blazer putih bersih yang memancarkan aura kekuasaan. Di bawahnya, sepasang sepatu stiletto Christian Louboutin dengan sol merah menyala siap melangkah. Ia menatap cermin. Wajahnya bersinar karena perawatan mahal selama seminggu ini. Kantung matanya hilang. Kulitnya glowing sehat. Rambutnya dipotong model bob tajam yang membuatnya terlihat lebih muda dan agresif. "Mas Rio," gumam Ralin pada pantulannya sendiri. "Kamu minta aku jangan jual drama?" "Tenang saja. Aku tidak akan menjual drama. Aku akan membeli harga dirimu, tunai." Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar seolah memberi tanda bahwa perang besar akan segera dimulai esok pagi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Halaman parkir Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu sudah cukup ramai. Matahari bersinar terik, seolah ingin menyorot segala kepalsuan yang akan terungkap hari ini. Di lobi utama, rombongan keluarga Rio Dewanto sudah tiba lebih dulu. Mereka tampil mencolok, terlalu mencolok untuk sebuah sidang perceraian. Rio mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang baru dibelinya, tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kritis. Rambutnya disisir klimis ke belakang, wajahnya memancarkan arogansi seorang pria yang yakin dirinya adalah korban. Di sebelahnya, Widiawati mengenakan kebaya modern berenda penuh paet emas yang menyilaukan mata, lengkap dengan sanggul tinggi. Nikita Willy, sang adik ipar, sibuk dengan tongkat selfie-nya, membuat konten "Support My Brother" untuk media sosial. "Mana dia?" tanya Rio sambil melirik jam tangan Rolex, palsu, hadiah dari Wulan, di pergelangan tangannya. Sudah jam 9 kurang 10. Jangan-jangan dia takut datang karena nggak punya ongkos. Widiawati mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas cendana. Paling dia lagi nyari tumpangan, Rio. Atau mungkin dia sengaja telat biar hakim kasihan. Trik lama orang susah. Pengacara Rio, seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan kemeja merah menyala yang sedikit terbuka di bagian dada, tertawa terbahak-bahak. Namanya Bung Togar. Dia bukan pengacara papan atas, tapi dia terkenal karena mulutnya yang berbisa dan tak segan mempermalukan lawan. "Tenang saja, Bos Rio," kata Bung Togar dengan suara parau. "Kalau dia nggak datang, kita minta putusan Versteeg. Kalau dia datang, saya akan buat dia nangis darah sampai dia nggak berani minta harta gonogini serupiah pun." Tiba-tiba, suasana di lobi berubah. Beberapa orang yang sedang lalu lalang berhenti dan menoleh ke arah pintu masuk utama. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Satpam pengadilan yang biasanya santai terlihat berdiri tegak memberi hormat. Sebuah mobil sedan hitam panjang nan mewah, Rolls-Royce Phantom, berhenti tepat di depan lobi. Kilauan cat hitamnya memantulkan cahaya matahari dengan elegan, kontras dengan mobil-mobil MPV biasa yang parkir di sekitarnya. Plat nomornya bukan plat sembarangan, hanya 2 digit angka khusus. "Siapa tuh?" "Pejabat?" tanya Nikita, menurunkan HP-nya sejenak. Supir berseragam lengkap turun dan memutar mengelilingi mobil untuk membukakan pintu penumpang belakang. Kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi stiletto bersol merah menyala, Christian Louboutin, turun pertama kali, menapak tegas di aspal. Disusul oleh sosok wanita yang membuat Rio Dewanto lupa cara bernafas sejenak. Itu Ralin. Tapi bukan Ralin yang Rio kenal. Bukan Ralin yang memakai daster lusuh bau bawang. Bukan Ralin yang rambutnya diikat karet gelang murah. Wanita ini mengenakan dress selutut berwarna navy blue dari rumah mode Dior, dipadukan dengan blazer putih bersih berpotongan tajam yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya dipotong model bob asimetris yang chic, membingkai wajahnya yang dipulas make up natural namun berkelas. Di tangannya, ia menenteng tas Hermes Birkin kulit buaya asli berwarna hitam. Aura yang dipancarkannya bukan aura istri yang terbuang, melainkan aura seorang ratu yang datang untuk menginspeksi kerajaannya. "Itu Ralin?" bisik Rio, matanya membelalak tak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. "Nggak mungkin," sanggah Widiawati cepat, suaranya melengking karena kaget. "Lihat bajunya, tasnya. Itu pasti barang sewaan. Atau barang KW Mangga 2. Mana mungkin dia punya duit buat beli Birkin asli seharga rumah." Nikita menatap tas itu dengan tatapan ahli. Dia sering melihat tas itu di majalah mode. Tapi
itu kelihatan asli banget tekstur kulitnya. Ralin tidak menoleh sedikit pun ke arah keluarga Rio. Ia berjalan lurus melewati mereka seolah mereka hanyalah tiang gedung. Di belakangnya, berjalan seorang pria tegap yang membawa tas kerja kulit. Nicholas Saputra. Saat Ralin melintas di depan Rio, aroma parfum Baccarat Rouge yang mewah dan elegan menguar, menampar indera penciuman Rio yang terbiasa dengan bau parfum murah Widiawati. "Ralin," panggil Rio refleks. Ralin berhenti. Ia menoleh perlahan, gerakan lehernya anggun dan dingin. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Rio dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan, persis seperti cara keluarga Rio menatapnya selama 3 tahun ini. "Maaf," ucap Ralin singkat. Suaranya tenang, namun mengandung dominasi yang kuat. "Kamu ngapain pakai baju kayak gini?" tanya Rio gagap. "Mau pamer? Mau jual drama biar dikira orang kaya?" Ralin tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. "Simpan suaramu untuk di dalam, Rio. Kamu akan butuh banyak energi untuk menjelaskan kemana perginya uang nafkahku selama ini." Tanpa menunggu balasan, Ralin kembali memakai kacamata hitamnya dan melangkah masuk ke ruang sidang. Diikuti Nicholas. Rio berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba menyusup tanpa permisi. Ada yang salah. Ada yang sangat salah hari ini. Ruang sidang nomor 3 terasa dingin, AC sentral berdengung halus. Ralin duduk di kursi penggugat dengan punggung tegak. Di sebelahnya, Nicholas Saputra sedang menyusun berkas-berkas dengan rapi di atas meja. Ketenangan Nicholas sangat kontras dengan Bung Togar di meja seberang yang sibuk membetulkan kerah bajunya dan meminum air botolan dengan gugup. Majelis hakim memasuki ruangan. Ketua majelis, Hakim Budi, adalah seorang pria tua yang bijaksana dan tegas. Sidang perkara cerai talak nomor sekian dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Ketuk palu berbunyi. Setelah pemeriksaan identitas standar, Bung Togar langsung mengambil inisiatif menyerang. Sesuai strategi murahan yang sudah disepakati, ia ingin menghancurkan mental Ralin di awal. "Yang mulia majelis hakim," suara Bung Togar menggelegar. "Klien saya, Bapak Rio Dewanto, adalah korban di sini. Dia adalah suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, tulang punggung keluarga. Sementara termohon, Saudari Ralin, selama 3 tahun pernikahan tidak pernah memberikan kontribusi ekonomi. Kerjanya hanya di rumah, makan tidur, dan menuntut gaya hidup yang tidak sesuai dengan asalnya yang mohon maaf, dari kalangan bawah." Rio mengangguk-angguk setuju, mencoba memasang wajah sedih. Widiawati dan Nikita yang duduk di kursi pengunjung belakang. Karena ini sidang tertutup, hanya keluarga inti yang boleh masuk, ikut mendengus sinis. "Termohon juga sering membangkang," lanjut Bung Togar semakin berapi-api. "Dia tidak menghormati orang tua klien saya. Bahkan ada indikasi dia ingin menguasai harta klien saya yang didapat dari keringat darahnya sendiri. Lihat saja penampilannya hari ini, Yang Mulia. Baju mewah, tas mewah. Dari mana uangnya kalau bukan dari mencuri uang belanja suami atau menjual diri?" "Keberatan." Satu kata itu terucap dengan nada datar namun tegas, memotong orasi Bung Togar. Bukan teriakan, tapi volumenya cukup untuk membungkam ruangan. Nicholas Saputra berdiri. Dia mengancingkan jasnya dengan tenang. "Keberatan, Yang Mulia. Tuduhan kuasa hukum pemohon sangat tendensius, tidak berdasar fakta, dan menyerang kehormatan klien saya secara personal tanpa bukti, argumentum ad hominem." Hakim Budi menatap Nicholas. Matanya menyipit di balik kacamata bacanya, lalu melebar sedikit saat mengenali siapa yang berdiri di sana. "Silakan, saudara kuasa hukum termohon," kata Hakim Budi dengan nada yang jauh lebih hormat dibandingkan saat bicara pada Bung Togar. "Saudara, Nicholas Saputra, benar?" "Benar, Yang Mulia," jawab Nicholas sopan. Rio mengerutkan kening. Dia menyenggol lengan Bung Togar. "Siapa dia? Kok hakim kayaknya kenal?" Bung Togar mulai berkeringat dingin. Wajahnya pucat. "Bos, itu Nicholas Saputra. Dia bukan pengacara perceraian biasa." "Terus dia siapa?" desis Rio. "Dia corporate lawyer spesialis sengketa bisnis internasional dan aset konglomerat. Tarif konsultasinya per jam pakai dolar."
Dia biasanya cuma pegang kasus merger perusahaan raksasa atau sengketa lahan ratusan hektar. Kenapa dia mau ngurusin cerai receh begini? Rio terdiam. Perasaannya makin tidak enak. Nicholas melanjutkan, Yang Mulia, kami tidak akan membuang waktu menyanggah fitnah murahan tersebut dengan kata-kata. Kami membawa data. Saudara pengacara lawan menuduh klien saya tidak berkontribusi ekonomi dan dari kalangan bawah. Izinkan saya meluruskan persepsi yang keliru ini. Nicholas menyerahkan tumpukan dokumen tebal ke meja hakim. Ini adalah bukti rekening koran klien saya, Saudari Ralin Shah, selama 5 tahun terakhir. Dan ini adalah bukti aliran dana masuk rekening pribadi Bapak Rio Dewanto dan rekening PT Dewanto Maju Jaya. Hakim Budi membuka berkas itu. Matanya membelalak. Ia memandang Ralin, lalu memandang Rio, lalu kembali ke berkas. Saudara Rio, panggil Hakim Budi, suaranya berat. Anda mengklaim istri Anda miskin? Benar, Yang Mulia. Dia cuma anak petani dari kampung. Jawab Rio, suaranya mulai goyah. Di sini tercatat, Hakim Budi membacakan, ada transfer masuk sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 10 Januari 2 tahun lalu ke rekening perusahaan Anda. Pengirim, Ralin Private Trust. Keterangan, tambahan modal kerja. Ruangan hening. Senyap. Rio ternganga. Hah? Nggak mungkin. Itu uang dari investor. Namanya Pak Roy. Benar, potong Nicholas. Dan siapa pemilik kuasa atas dana perwalian atas nama Roy tersebut? Klien saya, Ralin Shah. Nicholas berbalik menatap Rio. Tatapan matanya tajam menusuk. Klien Anda, Saudara Togar, selama ini hidup dari subsidi istri yang dia hina miskin. Mobil yang dia pakai, renovasi rumah yang dia banggakan, bahkan modal awal proyek yang sekarang mangkrak, semua bersumber dari uang receh istri yang dia sebut parasit. Widiawati di kursi belakang memegang dadanya, seakan mau pingsan. Bohong, ini pasti bohong. Desisnya. Suasana sidang memanas. Bung Togar mencoba mengelak, mengatakan bukti itu palsu. Rio masih dalam penyangkalan, bersikeras bahwa Ralin pasti mencuri identitas orang kaya atau menipu. Cukup, sela Hakim Budi. Perdebatan ini bisa diselesaikan jika kita mendengar kesaksian dari pemilik sumber dana tersebut. Apakah pihak termohon menghadirkan saksi? Hadir, Yang Mulia, jawab Nicholas sambil tersenyum tipis. Saksi fakta sekaligus saksi ahli terkait asal-usul aset. Beliau sudah menunggu di luar. Silakan masuk. Pintu ruang sidang ganda yang berat itu terbuka perlahan. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam masuk lebih dulu, memeriksa keadaan ruangan. Mereka adalah pengawal pribadi. Lalu, masuklah sosok itu. Seorang pria tua berusia akhir 60-an, namun tubuhnya masih tegap dan bugar. Ia mengenakan setelan jas batik tulis sutra yang motifnya saja menunjukkan harga puluhan juta. Rambutnya putih keperakan disisir rapi. Wajahnya memancarkan otoritas mutlak, wajah seseorang yang terbiasa memberi perintah dan tidak pernah menerima penolakan. Roy Marten. Konglomerat pemilik, Marten Group, salah satu holding company terbesar di Indonesia yang membawahi properti, tambang batubara, dan jaringan hotel bintang 5. Sosok yang wajahnya sering muncul di majalah Forbes Indonesia, tapi sangat jarang muncul di televisi gosip. Rio Dewanto menyipitkan mata. Dia merasa familiar dengan wajah itu. Itu Pak Roy? Investor yang waktu itu cuma komunikasi lewat email? Tapi reaksi Widiawati jauh lebih dramatis. Sebagai wanita yang memuja kekayaan, dia tahu persis siapa Roy Marten. Dia pernah melihat foto Roy Marten di majalah bisnis yang dia beli, hanya untuk dipajang di meja tamu biar kelihatan intelek. Ya Tuhan! Widiawati menutup mulutnya. Kakinya lemas. Itu Roy Marten. Pemilik gedung tempat kantormu sewa lantai, Rio. Roy Marten berjalan perlahan menuju kursi saksi. Langkahnya mantap. Ia tidak menoleh ke arah Rio sedikitpun. Ia hanya menatap satu orang, Hakim Ketua. Bahkan Hakim Budi terlihat sedikit menegakkan punggungnya, memberikan gestur hormat secara tak sadar. Silakan duduk, Bapak, kata Hakim Budi sopan.
Bisa sebutkan nama dan hubungan dengan termohon? Roy Marten duduk, meletakkan tangannya di sandaran kursi dengan santai namun mengintimidasi. Nama saya Roy Marten. Suaranya berat, bergema di ruangan yang sunyi itu. Saya adalah ayah kandung dari termohon, Raline Shah. Duar, bagai disambar petir di siang bolong. Rio Dewanto melompat dari kursinya. Apa? Teriaknya lupa aturan sidang. Nggak mungkin. Bapaknya Raline itu petani sakit-sakitan di kampung. Dia bilang sendiri. Duduk, bentak Hakim Budi sambil mengetuk palu keras. Saudara pemohon, jaga sikap Anda atau saya keluarkan. Rio jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia menatap Raline. Raline tidak balas menatapnya. Raline sedang menatap ayahnya dengan senyum lembut dan mata berkaca-kaca. Lanjutkan, Pak Roy, kata Hakim. Roy Marten menoleh perlahan ke arah Rio sekarang. Tatapannya dingin, mematikan. Seperti seekor singa tua yang menatap hiena bodoh yang baru saja menggigit anaknya. Benar, saya punya perkebunan di kampung, kata Roy santai. Perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar, dan perkebunan teh yang mensuplai pabrik-pabrik besar. Saya memang sedang sakit, waktu itu sakit hati melihat putri tunggal saya memilih menikahi laki-laki yang, menurut insting bisnis saya, tidak punya prospek dan bermental kerupuk. Wajah Rio memerah padam. Malu, marah, dan takut bercampur jadi satu. Tapi Raline bersikeras. Lanjut Roy. Dia bilang dia ingin hidup sederhana. Dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena nama besar saya. Jadi kami buat perjanjian. Saya izinkan dia menikah, tapi saya tutup semua akses fasilitas mewahnya. Saya biarkan dia hidup seperti orang biasa. Saya ingin lihat, apakah kamu, Rio Dewanto, bisa memuliakan permata saya meski dia tidak memakai bingkai emas. Roy mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Rio tepat di mata. Dan ternyata, kamu malah menjadikannya keset kaki. Ruang sidang terasa sesak. Oksigen seakan tersedot habis oleh karisma Roy Marten yang menekan mental keluarga Rio. Bung Togar, yang biasanya garang, kini menciut. Dia tahu siapa yang dia lawan. Melawan Roy Marten sama saja bunuh diri karir. Dia mulai membereskan berkasnya pelan-pelan, siap-siap kabur setelah sidang. Saudara saksi, tanya Nicholas Saputra, memecah ketegangan. Bisa dijelaskan mengenai status aset-aset yang diklaim oleh saudara Rio sebagai miliknya? Tentu, Roy memberi isyarat pada asistennya untuk membagikan berkas tambahan. Rumah yang ditinggali Rio dan ibunya saat ini di Pondok Indah, sertifikatnya memang atas nama Rio. Tapi, Roy menunjuk sebuah dokumen. Uang pembeliannya berasal dari pinjaman lunak perusahaan saya, yang sampai hari ini belum dibayar cicilannya satu kali pun selama 3 tahun. Dalam perjanjian, jika gagal bayar, aset disita. Mobil-mobil mewah. Leasing atas nama perusahaan Raline. Menunggak 4 bulan. Perusahaan Rio sendiri? Roy tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Perusahaan itu hidup segan mati tak mau. 80% sahamnya sudah digadaikan ke pihak ketiga untuk menutupi utang judi saham Rio tahun lalu. Dan pihak ketiga itu adalah anak perusahaan saya. Widiawati mulai menangis di belakang. Bukan tangis sedih, tapi tangis ketakutan. Kita miskin, Rio kita gembel. Racau Widiawati. Nikita Willy hanya dia membatu. Membayangkan semua tas dan sepatu yang dia pamerkan di Instagram ternyata milik kakak ipar yang dia hina. Rio gemetar. Tapi Raline bilang dia berbohong demi kebaikanmu. Bentak Roy Marten tiba-tiba, membuat seisi ruangan terlonjak. Roy berdiri, berjalan mendekati meja Rio. Pengawal Roy sigap di belakangnya. Rio menyusut di kursinya. Dia berbohong supaya kamu merasa jadi laki-laki. Dia menutupi kekayaannya supaya egomu yang rapuh itu tidak terluka. Dia masak buat kamu, nyuci baju kotormu, dihina ibumu, dicibir adikmu padahal di rumah saya, dia tidak pernah menyentuh air dingin. Roy menunjuk wajah Rio dengan telunjuknya. Kamu bilang dia kampungan? Asal kamu tahu, Raline lulusan cum laude dari London School of Economics. Dia menguasai 4 bahasa. Dia, kampungan,
Karena dia punya kelas untuk tidak memamerkan hartanya di depan orang miskin moral seperti kalian. Cukup, Pak, Ralin akhirnya bersuara. Ia berdiri, berjalan mendekati ayahnya dan memegang lengan Roy lembut. Sudah. Jangan kotori tangan papa bicara sama dia. Roy menatap putrinya, tatapannya melembut seketika. Papa cuma tidak terima, Nak. Mereka bilang kamu miskin. Biar Ralin yang selesaikan, kata Ralin. Ralin beralih menatap Rio yang kini terlihat sangat menyedihkan. Tidak ada lagi Rio yang gagah dan arogan. Yang ada hanya seorang pria kecil yang ketahuan mencuri permen di toko raksasa. Rio, panggil Ralin. Ingat pesan suaramu kemarin? Ralin memberi kode pada Nicholas. Nicholas mengeluarkan sebuah speaker portabel berkualitas tinggi dari tasnya dan meletakkannya di meja depan hakim. Yang mulia, ini adalah bukti terakhir kami. Pesan suara yang dikirimkan pemohon kepada klien saya tadi malam, yang membuktikan adanya kekerasan verbal dan niat untuk mempermalukan. Nicholas menekan tombol play. Suara Rio yang angkuh membahana di ruang sidang yang hening, terdengar jernih dan tajam. Nanti di sidang cerai jangan nangis dan jual drama. Aku malu punya istri cengeng, kampungan, dan miskin. Datang, tanda tangan, lalu pergi. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati harga diri Rio. Wajah Rio berubah ungu. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Suara tawa Widiawati dan Nikita di latar belakang rekaman itu terdengar sangat jahat dan ironis sekarang, saat mereka berdua sedang menangis gemetar di kursi belakang. Setelah rekaman selesai, Ralin berbicara. Aku sudah menuruti permintaanmu, Rio. Aku datang. Aku tanda tangan. Dan aku tidak menangis. Sama sekali. Ralin mengambil dokumen persetujuan cerai. Tapi ada satu hal yang perlu kita luruskan. Soal jual drama dan miskin. Ralin menoleh ke Nicholas. Nick, bacakan tuntutan balik, rekonvensi, kita. Nicholas mengangguk dan membacakan poin-poin mematikan itu dengan nada datar seorang eksekutor. Pengembalian modal investasi. Rio Dewanto diwajibkan mengembalikan dana investasi sebesar 15 miliar rupiah yang disuntikan oleh Ralin Shah melalui trust fund, karena terbukti disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, perselingkuhan dan gaya hidup, bukan bisnis. Sita jaminan, karena Rio tidak memiliki uang tunai, maka Ralin berhak menyita rumah di Pondok Indah, semua mobil, dan aset perusahaan PT Dewanto Maju Jaya sebagai kompensasi. Utang pribadi. Audit forensik menemukan Rio menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Ralin, yang diam-diam dibayar Ralin selama ini, untuk membelikan barang-barang mewah Nikita dan Widiawati. Total 500 juta rupiah. Wajib dikembalikan tunai atau penjara. Skakmat, bisik Nicholas pelan, tapi cukup terdengar. Hakim Budi mengangguk-angguk. Ia menatap Rio. Saudara pemohon, bukti-bukti ini sangat kuat dan valid secara hukum perbankan. Apakah Anda bisa membantah? Rio membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Bung Togar sudah menutup berkasnya dan berbisik. Bos, kita kalah telak. Mending terima aja daripada dituntut pidana penggelapan dana. Rio menatap Ralin dengan tatapan memohon untuk pertama kalinya. Ralin, Dek, masa kamu tega? Mama mau tinggal di mana? Nikita masih kuliah? Ralin menatapnya dingin. Tidak ada belas kasihan. Hatinya sudah beku oleh ribuan hinaan selama 3 tahun. Itu bukan urusanku lagi, Mas. Kamu mau istri yang selevel kan? Nah, sekarang level kita sudah jelas. Aku di sini, Ralin mengangkat tangannya tinggi, dan kamu di sana, tangannya menunjuk ke bawah. Dan soal pesanmu, aku malu punya istri miskin. Ralin tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi Rio. Lucu ya. Ternyata selama ini, yang miskin itu kamu. Kamu miskin harta, dan lebih parah lagi, kamu miskin hati. Ralin berbalik menghadap hakim. Saya setuju bercerai, Yang Mulia. Dan saya menuntut eksekusi aset dilakukan secepatnya, hari ini juga. Palu hakim diketuk 3 kali. To, to, to. Suara itu adalah akhir dari pernikahan mereka, sekaligus awal dari kehancuran total Rio Dewanto. Di belakang, terdengar suara Widiawati jatuh pingsan,
disambut jeritan panik Nikita. Tapi Ralin tidak menoleh. Ia menggandeng lengan ayahnya, dan berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak, meninggalkan puing-puing masa lalunya. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut berduka, atau mungkin mengejek, nasib keluarga Rio Dewanto. Belum genap 5 jam setelah palu hakim diketuk di pengadilan, mimpi buruk yang paling ditakuti Widiawati menjadi kenyataan. Sebuah truk berwarna kuning dengan tulisan, jasa pindahan, parkir sembarangan di depan gerbang rumah mewah mereka di Pondok Indah. Tapi ini bukan pindahan sukarela. Di samping truk itu, berdiri 2 mobil polisi dan sebuah van hitam bertuliskan, Tim Eksekusi Pengadilan. Rio baru saja turun dari taksi, mobilnya sudah ditahan di pengadilan sebagai barang bukti awal, ketika ia melihat pemandangan itu. Pagar rumahnya ditempeli stiker merah besar menyala, disegel, disita. Apa-apaan ini? Teriak Rio panik, berlari mendekati petugas yang sedang mencatat inventaris di teras. Widiawati sedang duduk menangis histeris di kursi rotan teras, dikipasi oleh Nikita yang wajahnya pucat pasi tanpa make-up. Tetangga-tetangga elit mereka mulai keluar rumah, berbisik-bisik, dan beberapa bahkan terang-terangan memotret kejadian memalukan itu. "Maaf, Pak Rio," kata seorang petugas pengadilan dengan nada datar tanpa simpati. "Sesuai putusan sidang tadi siang dan surat kuasa dari kreditur utama, Marten Group, kami harus mengosongkan rumah ini hari ini juga. Aset ini sudah beralih ke pemilikan. Tapi beri kami waktu. Sehari. Seminggu." Rio memohon, mencengkeram lengan petugas itu. "Ibu saya sakit jantung. Kalian mau membunuhnya? Anda yang membunuhnya dengan menjaminkan rumah ini untuk utang judi dan gaya hidup." "Pak," jawab petugas itu dingin, menepis tangan Rio. "Kami berbaik hati membiarkan kalian membawa pakaian dan barang pribadi non-mewah. Semua elektronik, perhiasan, lukisan, dan furnitur adalah milik kreditur." Saat kekacauan itu terjadi, sebuah mobil sport merah berhenti mendadak di depan pagar. Rio menoleh, secercah harapan muncul di matanya. Itu mobil Wulan Guritno. "Wulan?" Rio berlari menghampiri mobil itu. "Sayang, syukurlah kamu datang. Kamu harus bantu aku. Pinjamkan aku uang tunai buat sewa hotel sementara, atau biarkan kami tinggal di apartemenmu dulu sampai aku bisa." Rio belum selesai bicara ketika Wulan keluar dari mobil. Wajahnya tidak lagi manis. Tatapannya jijik, seolah Rio adalah sampah yang menempel di sepatunya. "Tinggal di apartemenku?" Wulan tertawa sinis, suaranya melengking. Rio, kamu pikir aku panti sosial? Aku dengar beritanya dari teman-temanku di pengadilan. Kamu bangkrut? Hartamu nol? Dan ternyata selama ini modalmu cuma dari istri yang kamu sia-siakan itu." Rio tertegun. "Tapi kita saling mencintai, Lan. Kamu bilang aku laki-laki idamanmu." "Aku mencintai uangmu, bodoh," bentak Wulan tepat di muka Rio. "Dan ternyata uang itu bukan punyamu. Jadi buat apa aku sama kamu? Aku juga punya cicilan yang harus dibayar. Cari laki-laki lain yang dompetnya tebal, bukan penipu berkedok pengusaha kayak kamu. Tapi janji kita, lupakan. Oh ya, jam tangan Rolex yang aku kasih itu palsu. Jadi nggak usah repot-repot dijual, nggak bakal laku. Bye." Wulan masuk kembali ke mobilnya, membanting pintu, dan tancap gas meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajah Rio. Rio berdiri mematung di pinggir jalan. Di belakangnya, ibunya meraung-raung karena koleksi kristal kesayangannya diangkut ke dalam truk sitaan. Di depannya, debu jalanan beterbangan. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan air mata Rio yang akhirnya jatuh karena putus asa. Ia sadar, ia baru saja kehilangan segalanya. Istri yang tulus, harta yang dibanggakan, dan wanita simpanan yang ia ujah. Seminggu kemudian, suasana kontras yang menyakitkan terjadi di sebuah gang sempit di daerah pinggiran Jakarta Timur. Jauh dari gemerlap Pondok Indah, disinilah keluarga Rio Dewanto berakhir. Sebuah rumah kontrakan petak 3 seharga 1,5 juta per bulan. Dindingnya kusam dengan cat yang mengelupas. Atapnya bocor di sudut kamar mandi. Suara bising knalpot motor dan teriakan tetangga terdengar jelas, setiap saat karena temboknya setipis kardus. Widiawati duduk di kasur busa tipis di lantai,
menatap nanar ke arah kipas angin berdebu yang berputar lambat. Panas. Keluh Widiawati lirih. Rio, AC-nya nyalakan dong. Mama nggak bisa napas. Rio yang sedang duduk di lantai sambil merokok, rokok ketengan sekarang, bukan rokok impor lagi, menghela nafas kasar. Ma, ini bukan rumah lama. Nggak ada AC di sini. Listriknya cuma 900 watt, nggak kuat angkat AC. Buka jendela aja kalau panas. Jendela? Banyak nyamuk. Bau got. Widiawati mulai menangis lagi. Ya Tuhan, dosa apa aku sampai harus tua di tempat seperti ini? Ini semua gara-gara Ralin. Perempuan ular itu. Cukup, Ma, bentak Rio tiba-tiba. Emosinya meledak. Jangan sebut nama Ralin lagi. Ini bukan salah dia. Ini salah kita. Kok kamu belain dia? Nikita muncul dari kamar mandi dengan handuk melilit kepala, wajahnya cemberut. Mbak Ralin itu jahat. Mas, dia punya segalanya tapi tega biarin kita kayak gini. Tahu nggak? Tadi aku coba jual tas-tas branded aku di pasar Loa, dan ternyata setengahnya palsu. Mas Rio beli di mana sih dulu? Malu-maluin aku aja. Rio memijat pelipisnya yang berdenyut. Memang benar, dulu saat keuangannya mulai goyah, dia membelikan Nikita tas KW super premium dan berbohong itu asli agar tetap terlihat kaya. Sekarang kebohongan itu menampar balik dirinya. Syukuri aja masih ada yang laku. Nik, buat kita makan seminggu ini, kata Rio lelah. Makan apa? Nasi bungkus lagi? Protes Widiawati. Kolesterol mama naik makan santan terus. Mama mau salad, mau buah potong segar. Duit dari mana, Ma? Rio melempar puntung rokoknya ke lantai. Saldo rekeningku dibekukan. Namaku di blacklist by checking. Nggak ada bank yang mau kasih pinjaman. Teman-teman bisnisku semua blokir nomor aku begitu tahu aku bermasalah sama Pak Roy Marten. Kita ini pariah, Ma. Orang buangan. Suasana hening seketika. Kenyataan pahit itu akhirnya meresap masuk. Selama ini mereka hidup dalam gelembung kesombongan, merasa diri mereka ningrat hanya karena Rio punya satu perusahaan kecil yang sebenarnya disubsidi Ralin. Sekarang, tanpa Ralin, mereka kembali ke titik nol. Bahkan minus. Andai dulu. Suara Widiawati melunak, penuh penyesalan. Andai dulu mama nggak galak sama dia, andai mama nggak nyuruh dia masak terus, mungkin dia masih mau kasih kita pesangon. Sudah terlambat, potong Rio. Dia menatap layar HP-nya yang retak. Di Instagram, akun gosip sedang ramai membahas The Rise of Ralin Shah. Ada foto Ralin baru saja meresmikan yayasan sosial milik ayahnya. Dia terlihat begitu bercahaya, anggun, dan bahagia. Di sampingnya berdiri Nihola Saputra, yang menatap Ralin dengan tatapan memuja. Hati Rio terasa diremas. Bukan karena cemburu melihat laki-laki lain, tapi karena menyadari bahwa wanita yang bersinar itu dulu adalah miliknya. Wanita yang tiap malam memijat kakinya, yang membuatkan kopinya, yang ia bentak hanya karena masalah sepele. Dia memiliki berlian di tangannya, tapi dia membuangnya demi memungut batu kali. Rasa lapar dan putus asa membuat manusia melakukan hal-hal nekat. Rio memutuskan untuk mencoba menemui Ralin. Bukan untuk marah, tapi untuk memohon. Sedikit bantuan. Mungkin pekerjaan? Atau pinjaman lunak? Rio tahu kantor pusat Marten Group. Gedung pencakar langit setinggi 40 lantai di Jalan Protokol Sudirman. Dulu, Rio pernah bermimpi punya kantor di sini. Sekarang, dia datang dengan kemeja kusut yang sudah 3 hari tidak disetrika dan sepatu yang solnya mulai lepas. Dia tertahan di lobi. Maaf, Pak. Bapak tidak punya janji temu. Dan nama Bapak ada di daftar blacklist keamanan kami, kata Satpam gedung dengan tegas, menahan Rio di depan gate elektronik. Tolong, Pak. Saya suaminya, maksud saya, mantan suaminya Bu Ralin. Saya cuma mau bicara sebentar. 5 menit saja. Ini soal hidup mati. Rio memohon, mengabaikan tatapan jijik resepsionis yang melihat penampilannya. Keributan kecil itu menarik perhatian. Dari arah lift VIP, serombongan eksekutif keluar. Di tengah-tengah mereka, berjalan Ralin Shah.
Dia mengenakan setelan kerja berwarna abu-abu charcoal, rambutnya tergerai indah. Dia sedang berbicara serius dengan Nicholas dan beberapa direktur asing. "Ralin," teriak Rio, menerobos satpam. Ralin berhenti. Dia menoleh. Percakapan para eksekutif itu terhenti. Rio berhasil mendekat beberapa langkah sebelum dihadang oleh pengawal pribadi Ralin. "Ralin, tolong aku," Rio berkata dengan nafas terengah-engah. Matanya merah dan berkantung. Aku hancur. Lin. Mama sakit. Kita nggak punya uang buat beli obat. Nikita terancam drop out kuliah. Tolong, kasih aku kerjaan apa saja. Jadi supir pun aku mau. Asal aku bisa kasih makan mama." Ralin menatap pria di hadapannya. Dulu, pria ini adalah dunianya. Pria yang ia cintai sampai rela menyamar jadi orang biasa. Sekarang, pria ini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Tapi Ralin ingat pesan suara itu. Ralin ingat tamparan di pipinya. Ralin ingat bagaimana ibunya Rio membuang makanan masakannya. Ralin memberi isyarat pada pengawalnya untuk mundur sedikit. "Rio," sapa Ralin datar. "Kamu ingat tukang kebun di rumah kita dulu? Yang kamu pecat hanya karena dia tidak sengaja menggores mobil barumu." Rio bingung dengan pertanyaan itu. Apa hubungannya? Waktu itu dia memohon seperti kamu sekarang. Dia bilang istrinya mau melahirkan, dia butuh uang. Tapi kamu bilang apa? Kamu bilang, nasibmu bukan tanggung jawabku. Itu resiko orang miskin dan ceroboh. Wajah Rio memucat. "Sekarang, aku kembalikan kata-kata itu padamu," lanjut Ralin, suaranya tenang tapi menusuk tulang. "Nasibmu, ibumu, dan adikmu, bukan tanggung jawabku lagi. Itu resiko dari kesombongan dan kemalasanmu. Kamu punya tangan, punya kaki. Kerjalah. Jadilah laki-laki. Jangan mengemis pada wanita yang pernah kamu hina miskin." "Tapi Ralin, aku minta maaf, aku menyesal." Rio mulai menangis, berlutut di lantai marmer lobi yang dingin di depan puluhan orang. "Aku masih sayang sama kamu." Ralin menatapnya dengan tatapan iba, tapi bukan iba yang memberi harapan. "Kamu tidak sayang aku, Rio. Kamu sayang kenyamanan yang hilang. Kamu menyesal bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan ATM berjalanmu." Ralin menoleh ke Nicholas. "Nick, suruh keamanan antar dia keluar. Dan pastikan dia tidak bisa mendekat radius 100 meter dari gedung ini lagi." "Baik, Bu Ralin." Ralin berbalik dan melangkah pergi, hak sepatunya berbunyi tegas menjauh. Dia tidak menoleh lagi, meski Rio berteriak memanggil namanya sampai suaranya serak. Pintu lift VIP tertutup, memisahkan dunia mereka untuk selamanya. Di dalam lift, Ralin menghela nafas panjang, melepaskan sisa beban terakhir di dadanya. Itu adalah penutup yang dia butuhkan. 6 bulan berlalu sejak kejadian di lobi itu. Dunia Ralin telah berubah sepenuhnya. Ia kini menjabat sebagai CEO dari anak perusahaan Marten Group yang bergerak di bidang venture capital, khusus mendanai pengusaha-pengusaha wanita dan UMKM kreatif. Ironisnya, salah satu aset yang ia kelola sekarang adalah bekas kantor Rio, yang sudah diubah menjadi coworking space modern untuk anak muda. Siang itu, Ralin sedang duduk di sebuah kafe outdoor di Paris, Prancis. Bukan untuk liburan semata, tapi dia baru saja selesai menjadi pembicara di konferensi bisnis internasional. Di seberang mejanya, duduk Nicholas Saputra. Pria itu kini bukan lagi hanya pengacaranya, tapi juga mitra strategis dan teman terdekatnya. "Presentasimu tadi luar biasa," puji Nicholas sambil mengaduk espressonya. "Investor dari Jerman sangat tertarik dengan konsep pemberdayaan UMKM yang kamu tawarkan." Ralin tersenyum, kali ini senyumnya lepas. Matanya berbinar terkena sinar matahari musim gugur. "Terima kasih, Nick. Semua berkat bimbinganmu dan Papa juga. Aku merasa hidup. Benar-benar hidup. Kamu pantas mendapatkannya, Ralin. Kamu sudah melewati neraka untuk sampai ke surga ini," kata Nicholas lembut. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Bukan cincin lamaran, belum, tapi sebuah kalung dengan liontin berbentuk sayap phoenix. "Hadiah ulang tahun, sedikit terlambat," kata Nicholas. "Simbol kebangkitan. Dari abu,
menjadi sesuatu yang terbang tinggi. Ralin menerimanya dengan terharu. Indah sekali. Terima kasih, Nick. Ralin, Nicholas menatapnya intens. Apa kamu sudah benar-benar melupakan masa lalu? Ralin memandang langit biru Paris. Bayangan Rio, Widiawati, dan rumah suram itu terasa seperti mimpi buruk dari kehidupan lampau yang sudah kabur. Sudah, jawab Ralin mantap. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah sebodoh itu mencintai orang yang salah. Dan aku sudah memaafkan mereka. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Bagus, Nicholas tersenyum lega. Kalau begitu, boleh aku mengajakmu makan malam? Bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai Nicholas. Pipi Ralin merona merah jambu. Jantungnya berdesir, perasaan yang sudah lama mati kini tumbuh kembali dengan sehat. Tidak ada transaksi, tidak ada kepura-puraan. Boleh, jawab Ralin. Asal jangan ajak aku makan bubur Manado. Mereka tertawa bersama. Tawa yang renyah dan bahagia. Di kejauhan, Menara Eiffel berdiri kokoh, menjadi saksi bisu lembaran baru kisah cinta Ralin yang kali ini dibangun di atas pondasi kesetaraan dan penghargaan. 1 tahun kemudian. Jakarta. Sebuah ojek online berhenti di depan gedung perkantoran mewah di Sudirman, gedung Marten Tower. Pengemudinya seorang pria kurus dengan wajah yang terlihat lebih tua dari usianya. Kulitnya terbakar matahari, matanya cekung karena kurang tidur. Itu Rio Dewanto. Dia melepaskan helmnya, menyeka keringat di dahi dengan lengan jaket hijaunya yang bau apek. Dia baru saja mengantar pesanan makanan untuk karyawan di gedung itu. Ini Pak, makanannya, kata Rio sambil menyerahkan bungkusan plastik ke satpam. Dia tidak boleh masuk ke dalam, aturan gedung. Saat dia menunggu pembayaran, matanya tertuju pada layar videotron raksasa yang menempel di dinding gedung. Di layar itu, sedang diputar profil Businesswoman of the Year. Wajah Ralin Shah terpampang besar di sana. Cantik, berwibawa, memegang piala penghargaan. Narator video menyebutkan prestasi Ralin dalam membantu ekonomi kerakyatan dan pernikahannya yang baru saja dilangsungkan dengan pengacara kondang, Nicholas Saputra. Pesta pernikahan mereka disebut sebagai The Royal Wedding of the Year. Rio menatap layar itu dengan tatapan kosong. Hatinya perih, tapi sudah mati rasa. Mas ojol, panggil satpam, menyadarkan lamunannya. Ini uangnya, kembaliannya ambil aja. Makasih, Pak, gumam Rio. Dia menyalakan motor bebek bututnya yang berbunyi krek-krek. Di rumah kontrakan petaknya, Widiawati kini terbaring lumpuh karena stroke ringan yang tidak tertangani dengan baik. Sifat judesnya hilang, berganti dengan tatapan kosong dan air mata yang sering mengalir tanpa sebab. Nikita Willy akhirnya putus kuliah dan bekerja sebagai SPG rokok di klub malam, pekerjaan yang dulu sangat dihina oleh keluarganya. Setiap pulang kerja, Nikita selalu marah-marah, menyalahkan Rio atas nasib mereka. Rumah tangga Rio hancur. Keluarganya berantakan. Harga dirinya musnah. Saat Rio melajukan motornya membelah kemacetan Jakarta yang panas dan berdebu, dia teringat kembali kalimat yang pernah dia ucapkan dengan begitu sombongnya. Nanti di sidang cerai jangan nangis dan jual drama. Aku malu punya istri cengeng, kampungan, dan miskin. Sekarang, setiap malam sebelum tidur, Rio lah yang menangis. Dialah yang hidup dalam drama kemiskinan yang nyata. Dialah yang kampungan. Dan di puncak gedung pencakar langit sana, Ralin Shah sedang melihat ke bawah melalui jendela kaca ruang kerjanya. Dia melihat ribuan motor di jalanan, mungkin salah satunya adalah Rio. Tapi dia tidak peduli lagi. Ralin berbalik, kembali ke meja kerjanya di mana sebuah bingkai foto pernikahan dirinya dan Nicholas tersenyum bahagia. Dia mengambil pulpen emasnya, dan melanjutkan menandatangani dokumen penting yang akan mengubah nasib banyak orang menjadi lebih baik. Dia telah menemukan mahkotanya kembali. Bukan mahkota dari emas atau berlian, melainkan mahkota harga diri yang tak akan pernah ia izinkan siapapun untuk mengambilnya lagi.